Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu guru hebat yang selalu memberikan inspirasi kepada anak didiknya dan selalu berjuang untuk pendidikan di Indonesia dan untuk pembelajaran budaya positif. Terus kemudian yang terhormat Bapak Hindro, Bapak Ibu ini selaku guru penggerak angkatan 5, perkenankan saya untuk memberikan sebuah aksi nyata. Saya bersama BPK, kebetulan kami dari guru penggerak angkatan 9 yang sekarang sedang mengikuti pendidikan guru penggerak dan mendapatkan tugas memberikan atau melakukan aksi nyata di modul 1.4 tentang budaya positif. Itu di mana aksi nyatanya adalah kita harus memberikan pengembasan yang berupa sharing atau diskusi tentang materi budaya positif. Baik Bapak Ibu sekalian, yang kedua, saya sangat berterima kasih karena diberikan waktu di sini untuk bersilaturahmi dengan teman-teman dari SMA Soko yang 16 tahun perjalanan kita bersama dan sekarang tetap bersama karena forum-forum diskusi dengan teman-teman selalu kami lakukan. Sebelum kita melakukan atau melakukan kegiatan diskusi, dan saya ingin Bapak Ibu kelihatannya tadi habis P5 sudah konsentrasinya sudah terkuras habis, kita sedikit untuk mengumpulkan konsentrasi tersebut. Yuk, silakan berdiri. Yuk, kita berdiri. Yuk, silakan. Yuk. Oke. Usahakan jangan bersentuhan. Kita buat lingkaran. Oke. Siap? Bu Ali siap? Bu Yuni, konsentrasi penuh. Oke. Yuk. Cluenya adalah tirukan kata saya. Ready? Oke. Tirukan kata saya. Oke. Siap? Bebek ayam bebek. Bebek ayam bebek. Sip, konsentrasinya masih. Sekarang peternakan ke yang lebih besar. Bebek ayam bebek, bebek ayam bebek. Oke, masih terjaga konsentrasinya. Sekarang ke peternakan yang lebih besar. Bebek ayam bebek, sapi kambing bebek. Nah, jumlah bebeknya berapa? Banyak. Jumlah bebeknya? 4. Banyak. 4. Oke, banyak sekali jawaban, ada 5, ada 6, ada 3 gitu kan. Cluenya adalah tirukan kata saya. Bebeknya berapa? Tirukan kata saya. Siap? Ya. Oke. Bebek, kambing, sapi, bebek, ayam. Oke. Sapi, bebek, ayam, kambing. Jumlah kambing berapa? Bagus, kita tirukan kata saya. Jadi jawaban yang benar adalah jumlah kambing berapa? Karena saya mengatakan jumlah kambing berapa. Oke, silakan duduk kembali. TikTok lagi. Baik Bapak Ibu sekalian, kita sama-sama belajar sebenarnya.
cuman sedikit sedikit garing ya. Mungkin jenengnya juga bagus sih kalau menurut melok manis-manisnya. Jadi ternyata saya juga merasakan hal yang sangat positif gitu ya. Benar. Ternyata di guru penggerak itu kita sebenarnya diberikan pelatihan bagaimana kita saling menghargai sesama teman, bagaimana kita bisa mengendalikan sebuah maksudnya sebuah prinsip. Jadi seperti itu. Ternyata yang saya rasakan di situ adalah bentuk bagaimana kita menjadi dewasa sebagai seorang guru, bagaimana kita menjadi dewasa sebagai seorang teman, dan bagaimana kita menjadi dewasa sebagai sekolah. Jadi seperti itu yang saya rasakan gitu kan. Jadi saya makanya kelihatan sekarang sedikit jika ya nih. Jadi itu ya teman-teman. Mungkin saya berharap gitu, kita berharap di 2 hari terakhir di pendaftaran guru penggerak angkatan 11 itu kan masih ada waktu monggo kita sama-sama ya mungkin nggak ada pengaruhnya kayak PPG gitu dan lain sebagainya gitu kan, nggak ada sesuatu istilahnya finansial yang akan kita terima, tapi setidaknya perubahan tingkah laku, perubahan sikap, perubahan pola pikir itu akan menjadi atau akan memberikan pengaruh pada kita seperti itu. Oke, itu saja pengantar dari harapan kami bahwa teman-teman di SMA Soko mau tetap mengikuti program guru penggerak, karena saya melihat bahwa teman-teman SMA Soko memiliki progres yang besar, memiliki cita-cita yang jauh gitu kan. Karena harus penyapaannya itu yang penyampaian yang luwes gitu, yang luwes. Kenapa melakukan itu? Alasannya apa? Sebab ini jadi apa melakukan seperti itu? Setelah itu dia meyakinkan atau memberikan memantik supaya anak itu memunculkan suatu solusi permasalahan dari faktor intrinsiknya, bukan dari faktor ekstrinsik. Jadi ketika dihukum itu anak akan mengalami sebuah trauma juga gitu ya, trauma ketika dihukum. Bagaimana perasaannya ketika kamu dihukum? Pasti akan membekas di kemudian hari. Itu yang tidak boleh menurut Diana dosen gitu ya. Nah, supaya anak itu tidak menjadi benci atau muncul rasa benci, muncul rasa takut, muncul rasa dendam terhadap bapak ibu guru yang menghukum gitu ya. Makanya disesuaikan dengan 5 kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh murid. Karena penghukuman dan penghargaan itu juga menimbulkan sesuatu yang negatif. Kadang-kadang kita gini, kata-kata jelas adalah memberikan suatu pengajaran bahwa ketika nanti ada yang menjawab, maka kita kasih permen, kita kasih kue, kita kasih atau kita kasih hadiah lah. Nah, kadang-kadang anak itu akan terhukum dengan penghargaan itu. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah anak itu termotivasi itu karena adanya hadiah, bukan dari faktor dirinya sendiri. Maka dari itu, untuk penerapan budaya positif ini adalah memunculkan faktor intrinsik atau mengelola emosi anak itu, menyelesaikan permasalahan dari dalam dirinya sendiri. Contoh kasus kalau di SMA Sokon, kita mungkin sudah sering kali gitu, klambimu gitu ya, klambimu aja lebokno, berarti kan karena teguran dari guru, bukan karena dari faktor dirinya sendiri. Nah, itu yang insya Allah yang ingin kami kembangkan di SMA Negeri 1 Sokon nanti bersama teman-teman yang lain. Itu saya tadi ngobrol, kemarin juga ngobrol sama teman-teman yang lain bahwa ingin memunculkan apa? Ingin memunculkan budaya positif Ibu Eli nanti yang muncul dengan poster gitu ya. Ketika di depan, ketika kita masuk di dalam gerbang, mungkin ada foto gitu ya, ada foto yang tertulis
menggunakan pakaian rapi dengan atribut lengkap. Jadi anak itu tidak merasa terhakimi dengan kamu tidak boleh pakaian gini, kamu enggak. Jadi menghilangkan kata negatif menjadi kalimat positif. Yang kedua mungkin yang kedua adalah ketika sholat jamaah. Mungkin nanti ada budaya positif juga tertera di tingkat masjid adalah melakukan sholat secara berjamaah. Terus di depan mungkin di tempat lain lagi adalah menuntun kendaraan saat di itu mimpi saya untuk ketika menerapkan budaya positif itu ada poster-poster yang ada di lingkungan ini supaya anak itu dengan membaca akan bisa menimbulkan budaya positif. Faktornya adalah dari diri sendiri. Monggo Pak Ketua ada yang ditambahkan? Nah, bagaimana fungsi kontrol kita sebaiknya? Fungsi kontrol sebaiknya itu adalah kita sebagai manajer yang mana bisa mengelola anak itu sampai anak itu menemukan solusi dari dirinya sendiri, dari keyakinan dirinya sendiri bahwa yang dilakukan itu salah, dengan menemukan solusi dari dirinya sendiri sehingga tidak terbebani dengan hukuman ataupun penghargaan. Monggo ada yang mau disaringkan? Pak Sol atau teman-teman yang lainnya, Pak Mungkin monggo. Diana. Terima kasih atas waktunya. Di sini yang tentang masalah penghargaan. Kalau kita melihat model pembelajaran kooperatif yang sekat, itu setiap kali di sintak terakhir memberi penghargaan. Penghargaan di sini kan tadi tidak boleh dengan barang seperti tempat dan sebagainya. Bisa dengan ucapan. Dan selain dengan ucapan itu apa sih contoh penghargaannya? Selain misalnya kan pintar sekali, kalau pemain kan nggak boleh kalau bukan pintar. Dan cara yang lain biar itu loh ini termasuk penghargaan itu bagaimana? Kan kalau barang kan nggak boleh. Kalau saya misalkan sebuah penghargaan itu karena pembelajaran itu kan juga keaktifan siswa. Mungkin dengan bisa memberikan dinilai tentang kita anggap bahwa siswa yang seperti itu dia termasuk siswa yang aktif. Jadi proses akademiknya itu sikap masuk ke situ. Dia beda dengan siswa yang lain seperti itu. Mungkin tingkatkan prestasimu, kembangkan prestasimu dengan teman-temannya itu kan tidak akan menimbulkan sesuatu, anak itu akan ingin lagi. Ya, yang dimaksudkan penghargaan di sini adalah ketika hari ini saya kasih coklat, termotivasi untuk belajar. Ketika hari berikutnya, gitu ya, saya nggak bawa apa-apa ini. Berarti nanti turun motivasinya untuk belajar. Jadi yang dimaksud dari sini penghargaan dari situ. Ketika penghargaan itu tidak menimbulkan menurunkan kualitas atau mematikan kreativitas, atau penghargaan itu akan menghukum dirinya sendiri karena sebuah penghargaan itu sah-sah saja. Buat apa-apa seperti apa yang dikatakan oleh Pak Muslim tadi. Seperti itu. Terkait penghargaan itu yang dihindari adalah yang bisa merusak hubungan. Artinya gini. Kalau misalkan ini saya, halo Eli, gitu ya. Apa sebutkan 5 rukun Islam, dia bisa saya kasih coklat. Tapi ketika, ayo Juli sebutkan rukun iman, ya sebutkan rukun iman dia nggak bisa, nggak saya kasih apa-apa. Itu bisa jadi Eli sama Yuli itu, Bu Eli sama Yuli akan terjadi perpecahan karena aku juga ibu Eli kok aku nggak DKI. Jadi timbul yang dikhawatirkan akan timbul seperti itu. Nah nanti ketika tidak dikasih akan Arab-Arab jika kamu coklat ya gitu, itu akan menimbulkan seperti itu. Makanya Bisa berupa apresiasi. Menanggapi yang disampaikan tadi, yang pertama sangat kami tunggu apresiasi terkait dengan bagaimana nanti bisa menciptakan budaya positif di sekolah, dan mohon semoga saja tidak hanya sebatas teori retorika, betul-betul aksi nyata dan sifatnya komitmen, itu yang penting. Menanggapi terkait dengan hukuman Pak Pugu, Bu Deka, itu sebuah teori oleh siapa tadi memang bisa kami terima, tapi terkait hukuman Pak Pugu, kalau saya
mungkin berpikir terbalik dengan yang dia sampaikan tadi. Terkadang hukuman itu harus. Dan bahkan maaf ngapunten dalam konsep agama pun hukuman bolehkan. Contoh sholat, kita punya anak sholat 10 tahun wajib kita ingatkan, nggak mau wajib kita mukul, nggak mukul kita dosa. Artinya sebuah kebiasaan itu terkadang harus dengan sebuah dipaksa. Itu konsep agama loh Bu, di hadis saya jelas kok bahwa anak nggak mau sholat 10 tahun wajib memukul secara tidak langsung. Jadi hukuman itu yang dibolehkan dalam rangka untuk yang membiasakan. Mohon penjelasannya bagaimana. Walaupun saya tidak sepenuhnya menyalahkan teori, oke, tapi bila kita dengan yang seperti yang saya sampaikan itu bagaimana? Terima kasih. Terima kasih. Menurut Diana Dosen, gitu ya. Saya menyampaikan, mengimbaskan, memberikan implementasi atau respect dari disiplin positif itu, yang mana bahwa ketika kita belajar di disiplin positif terkait dengan hukuman atau penghargaan, gitu ya, tidak menutup kemungkinan itu di dalam hati kita itu ada penolakan, pasti ada, pasti ada. Apalagi saya adalah keras terhadap anak-anak, terhadap kedisiplinan itu pasti. Nah, bagaimana kita mengimplementasikan itu tepat Pak Solihin? Karena di dalam hati saya juga kadang di Al-Quran aja kadang memberi hukuman itu boleh, gitu deh. Sesuatu yang salah atau nilai negatif menjadi nilai positif. Saya tambahi juga ya Pak. Ini saya juga akan sharing ini. Bukan menggurui siapapun, terutama Bu Eli yang selaku guru agama. Di dalam surat Al-Imran ayat 59 itu juga ini. Tentukanlah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu, karena itu maafkanlah mereka, memohonkan ampun untuk mereka dan bermusyawarah. Mungkin kalau kita kaitkan begini, musyawarah tak burungnya menghukum, bisa tidak dimusyawarahkan? Kita mengolah anak atau menghandle anak itu bisa dimusyawarahkan dulu, gitu ya. Bisa bermusyawarah, diajak ngobrol itu. Kalau saya kaitkan dengan teori tadi, mungkin kadang gini loh Pak, kadang saya sendiri ketika mengajarkan sains, gitu ya, sains itu semua ada kok di Al-Quran ya Bu Eli. Cuman kenapa kita lebih mengunggulkan sains dari luar negeri? Karena mereka yang menemukan lebih dulu, gitu ya. Mereka yang menemukan lebih dulu. Maka kita tetap tidak boleh keluar dari jalur Al-Quran dan hadis yang kita yakini kebenaran. Itu tetap kita bisa kolaborasikan Pak Solihin. Kemudian saya tapi ini terkait dengan hal-hal yang prinsip menurut saya. Kita mengarah pada acuan agama. Jadi bukan berarti yang saya sampaikan tadi kelihatannya bertolak belakang gitu. Satu sisi bahwa hukuman yang seperti itu bukan kan, tapi di sisi yang lain mungkin pada pos-pos tertentu ya kita harus sesuai dengan aturan, gak gelem dipukul. Apalagi dalam hal-hal yang prinsip, gak gelem sholat itu kan prinsip. Maka ya harus kumpul. Dan itu apakah itu bertolak belakang dengan konsep yang siapa tadi itu? Nah itu bagaimana? Mungkin ada yang mau menambahkan? Ya, jadi mungkin ada sebuah prosedur yang harus dilakukan. Misalkan sebenarnya di sini mungkin hukuman itu bisa sampai keluar, bisa dimunculkan. Itu semisal prosedur yang sebelumnya sudah dilakukan, gitu kan. Mungkin misalkan si bapak ketika harus memukul anaknya karena dia tidak sholat, itu si bapak apakah sudah melakukan prosedur tanya kenapa si anak itu tidak sholat ya sebagainya. Apakah bapak itu juga memberikan contoh sholat itu harus tepat waktu dan sebagainya. Takutnya ketika bapak itu menyuruh anaknya sholat tapi bapaknya sendiri masih melihat TV, itu akan memberikan dampak cacat psikologi gitu kan. Bapak mana sholat gitu, bapak sholatnya lain jarang-jarang, maksudnya nggak tapi kok untuk aku ya seperti itu. Jadi tetap Pak Sol misalkan sama sih, maksudnya punishment itu tetap dikasih itu karena memang
memang sudah sesuai prosedur. Maksudnya prosedur pendekatan itu sudah dilakukan sama seperti kita ASN gitu kan. Misalkan saya diputus kontrak menjadi P3K itu karena kepala sekolah sudah melakukan beberapa prosedur. Pembinaan, dan ternyata pembinaan itu sudah tidak saya indahkan. Nah seperti itu, tetap di situ. Karena ketika kan menggali sebuah kesadaran itu kan kadang anu sih, maksudnya kadang sulit juga. Jadi seperti itu Pak Sam. Tapi tetap saya sepakat dengan apalagi yang prinsip itu. Berarti ya ketika sudah berproses, Ya. dana sudah kita berikan dan sebagainya, berarti hukum kita boleh kan? Ya. Karena saya memahami yang teori tadi seakan-akan kita itu jangan hukuman nggak boleh, kita harus menumbuhkan kesadaran dari pribadi lah. Untuk menumbuhkan kesadaran itu kan bukan hal yang mudah juga kan? Iya. Tahapan kita lalui, kenapa tidak? Iya. Kalau saya memahaminya kok seperti itu. Iya. Terima kasih menambahkan Pak Sandi, karena konteksnya di sini adalah konteks di lingkungan pembelajaran, di lingkungan pembelajaran. Untuk lebih ke prinsip, sholat dan sebagainya itu memang masuk di pembelajaran, tapi ini kaitannya adalah ketika kita melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid, pada murid sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu ing marjo mangun karso, ing ngarso sumtulodo, ing marjo mangun karso untuk pilihan dan otomatis tadi prosesnya adalah dengan cara menuntun, memberi teladan yang baik dan sebagainya, supaya apa? Supaya anak itu lebih sadar. Konsep kita itu pasti berbeda-beda kok Pak. Konsep kita menangani anak itu pasti berbeda. Nah ini menurut Diana Rosennya itu seperti itu. Nah pasti ada penolakan, pasti ada di beberapa orang pasti ada. Dan kita mengimbaskan itu pasti ada pro kontra, itu pasti ada nih Pak Soldi. Nah ini terkait dengan pembelajaran. Ketika pembelajaran itu jangan sampai anak itu dihadapkan sebuah atau kejadian yang menimbulkan atau yang membekas di kemudian hari sampai teringat terus. Mungkin saya dulu pernah sampai sekarang teringat, saya sekolah itu sekali revisi di pelajaran kimia. Pada malam nggak belajar, itu sekali guru kimianya masuk jelek ulangan. Sekali itu saya melakukan revisi di tingkat madrasah aliyah, dan saat itu menimbulkan bekas sampai sekarang bahwa saya harus belajar supaya saya tidak revisi, karena mungkin ketika hair itu akan menjadi malu. Itu yang diinginkan di pemikirannya Ki Hajar Dewantara dan Diana Rosen. Itu nggih. Ngapunten. Soal sekarang gini, kalau punishment ya, kalau kita pakai kata punishment itu kan untuk orang yang salah gitu. Ya. Jadi misalkan kalau kita lakukan sekarang menjadi sebuah konsekuensi misalkan, mungkin ini pendekatan kata yang lebih manusiawi sebenarnya. Misalkan kita bicara anak nggak sholat, konsekuensinya apa? Ya akan bisa. Misalkan seperti itu. Jadi sebenarnya sama seperti bentuk beliaunya Pak Sol sama saya itu beda gitu kan. Kalau Pak Sol sudah punya konsekuensi, sudah punya keyakinan bahwa kalau sholat dosa gitu. Kalau nggak sholat dosa gitu. Kalau saya kan masih belum punya keyakinan gitu kan. Jadi seperti itu. Nah dari itu maksudnya yang diharapkan anak itu berkeyakinan seperti itu Pak Sol. Ya. Jadi ada beberapa bentuk membuat kesepakatan mungkin dari tingkat keluarga gitu, kesepakatan misalkan seperti itu. Nah, dari kesepakatan itu nanti akan membentuk sebuah keyakinan dan itu akan dilaksanakan. Jadi ketika kita sudah memiliki keyakinan gitu kan, kebiasaan itu akan muncul. Jadi seperti itu. Jadi akhirnya misalkan di keluarga nggak ada bapak, nggak ada ibu, dia tetap anak itu akan tetap sholat gitu, karena dia sudah punya keyakinan. Untuk menentukan sebuah sistem keyakinan itu berarti tidak harus ada keterpaksaan Pak. Jadi mungkin di situ. Berarti kata-kata keterpaksaan itu harus diadakan, tidak boleh gitu. Akhirnya akan berjalan dengan sendirinya gitu, karena dia sudah yakin Dan itu sulit menjadi kebiasaan. Nah ini Pak Sol, ini untuk tujuannya pembelajaran ini adalah ketika ada beberapa guru di lingkungan sekolah tersebut berkolaborasi dengan manajemen sekolah untuk bisa memunculkan keyakinan kelas, keyakinan sekolah bersama siapa? Bersama murid. Tidak hanya kita yang menentukan. Ini konsepnya Pak nih. Konsepnya yang konsepnya di sini. Itu ketika
guru penggerak sebagai pengimbas itu berkolaborasi dengan tim manajemen sekolah, ya, membuat suatu keyakinan. Kalau peraturan itu kan dibuat satu pihak untuk ke siswa. Kalau ini keyakinan, nanti kita berkolaborasi atau bergabung dengan anak-anak yang memberikan, yang membuat keyakinan kelas atau keyakinan sekolah yang lingkupnya lebih besar. Seperti kalau saya di kelas, itu kan sebelum pembelajaran pasti ada keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu dibuat oleh siapa? Oleh guru dan siswa, sehingga siswa tahu konsekuensi yang akan didapatkan ketika tidak melakukan atau tidak keluar dari keyakinan tersebut. Jadi awalnya itu ada berawal dari keyakinan kelas dulu. Kalau lingkupnya di sekolah berarti membuat kayak tidak memakai helm, itu menggunakan helm saat berkendara. Jadi kata-kata negatif itu seyogianya atau sebisanya itu dihilangkan. Karena apa? Di dalam struktur otak kita pun itu tidak menerima kata negatif, tidak ada kata negatif. Jadi untuk jangan, itu kata anak kecil disuruh jangan main, itu pasti tambah main. Kenapa? Karena di dalam sistem otak kita tidak menerima kata negatif. Ayo gak apa-apa main, 5 menit lagi selesai ya. Itu pasti anak lebih menerima. Jangan begini, kalau ada anak main game gitu gitu. Ayo tutup handphone yang selesai. Itu anak itu pasti akan. Dan kita harus tahu ketika anak itu main Mobile Legends, itu kan pasti ada ini ya apa namanya Pak ya, harus diselesaikan dulu sehingga kadang Mobile Legends itu kan bersama berkolaborasi dengan teman-teman. Kalau dia di kelompoknya itu meninggalkan, kan satu kelompok akan kena gitu, akan buyar. Nah itu mungkin bisa dibikin, ayo 5 menit lagi ya selesai ya. Itu mungkin anak lebih aware, lebih bisa menerima ketika kalimatnya di kalimat. Sampun cekap G. Terima kasih karena sudah jam 12 lebih. Terima kasih saya sudah sampaikan sebesar-besarnya atas waktu luangnya panjenengan semua. Semoga kita bisa berkolaborasi di hal-hal yang positif. Dan di sini saya minim ilmu, saya hanya memberikan sedikit ilmu yang baru saja saya dapatkan di pendidikan pendidikan bersama Pak Buku. Karena semua kebenaran itu bukan datang dari saya, semua adalah datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mempunyai kesalahan yang banyak. Terima kasih atas semua atensinya dan mohon maaf tidak mempunyai jamuan apa-apa. Semoga ilmu yang kita sharingkan hari ini menjadi ilmu yang manfaat untuk saya dan untuk kita semua, terutama di SMA Negeri 1 Seko untuk lebih meningkatkan budaya positif. Terima kasih. Monggo Pak Buku dan teman-teman. Baik, ketika kita berbicara tentang sebuah perubahan, itu tentunya harus kita lakukan mulai dari diri. Ya, mulai dari diri. Ketika kita bicara, kita yakin tentang sebuah perubahan, maka disitulah saat awal kita juga harus berubah. Dan ketika perubahan itu sudah terjadi pada kita, insya Allah akan memberikan sebuah vibrasi kepada lingkungan. Jadi itu teman-teman tetap berjuang di jalur pendidikan, tetap istiqomah dalam membina atau mendidik peserta didik untuk menuju pembelajaran sepanjang hayat. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bogor ini menurutnya.